Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, padudal yang budiman, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kelujengan, diberi keberkahan, selalu dilindungi dari balak bencana yang saat ini sedang melanda hampir seluruh dunia, dan diberi kepahaman apa hakikat sekarang ini banyak bencana yang terjadi di dunia ini. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang sedang punya masalah dalam kehidupan, semoga ditolong oleh Allah untuk diberi penyelesaian yang terbaik. Kemudian juga netizen, alhamdulillah banyak yang sudah lunas hutangnya, dan sudah ada yang cerita sedikit demi sedikit bisa melunasi hutangnya. Mudah-mudahan semua kita dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba. Amin, Allahumma amin. Dan kita semua mudah-mudahan diberi kekuatan untuk mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi, meninggalkan larang-larangannya. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, kali ini kami mohon izin membuat konten tentang situasi di negara saudara kita yang ada di Palestina, di mana saat ini sudah diberitakan adanya gencatan senjata yang terjadi di sana. Saya pribadi pengertian gencatan senjata bagaimana saya kurang paham, cuma yang saya tahu adalah istilahnya tidak diizinkan untuk saling menyerang secara ofensif. Jadi semua defensif, saling menahan, dan tidak diizinkan untuk saling menyerang seperti kemarin yang terjadi. Ini kira-kira kenapa? Apakah ini suatu hal yang begitu saja? Karena selama ini kita melihat bahwa kelompok yang sangat agresif itu susah sekali mereka selama ini dikondisikan. Apakah itu sesuatu hal yang memaksa sehingga mereka mau tidak mau harus menekan persetujuan senjata? Untuk itu mohon izin kami memasuki goibnya, mudah-mudahan manfaat dan ada pemahaman serta hidayah yang bisa kita terima untuk bagaimana sebenarnya kehidupan kita ke arah depannya itu. Kali ini kami ingin ditemani mediator saya, Bapak Hamid, yang lama nggak muncul karena sibuk. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam. Sehat Pak Hamid? Alhamdulillah sehat. Ganteng aja kamu. Alhamdulillah. Ini terus kelihatannya ini rebutan sama anaknya. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya yang mengganggu mediator ini sekarang, yang mengganggu ini bangkit wallah. Yang mengganggu untuk mediatoran bangkit dulu wallah. Selamat malam. Selamat malam. Kamu apa? Saya gulungan jin. Ya bener kalau ngomong potong-potong kamu. Ayo. Saya gulungan jin. Gulungan jin dari mana tadi? Saya di dalam tubuhnya. Di tubuh Mas ini. Lah kok Ya. bisa? Saya kodam. Oh, kodam. Kodamnya Mas ini kalau begitu. Ya. Saya boleh tahu. Tadi saya minta pada Allah izin beliau yang mengganggu mediatoran. Kalau nggak dibersihkan jasadnya, ketika ganggu kamu kok yang bangkit. Kamu kodam. Saya sedikit mengganggu. Kalau kamu kodamnya Bapak Hamid ini kodam apa? Bisa kamu ceritakan? Saya kodam leluhur. Oh, kodam leluhur. Selama ini kamu tugasmu apa? Ganggu, ngambil opah atau ngawal? Semuanya. Oh, yang ngarahkan, yo mengambil opah gitu. Ya. Nah, sekarang kalau saya minta tolong kamu keluar mau? Mau. Mau. Sekarang kumpulkan semua wallah. Yang di orang tuanya, yang di anaknya, semuanya yang ada hubungan sama kamu sebagai kodam leluhur, panggil semua ke sini. Semua yang berhubungan dengan saya, semua yang bersambung dengan saya, sini semuanya. Nah, langsung jadikan satu. Hop.
Nah, kalau ada yang lain juga yang mau masuk Islam, silakan panggil. Jadi anaknya, di istrinya itu, ayo Ya, ikut beliau gitu. semuanya yang ingin masuk Islam, semuanya ke sini. Allah. Sudah. Ikuti saya semua ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi Astaghfirullah Rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. 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 Lafal Allah makin masuk ketika kalian buka semua dadanya, makin masuk dalam hati, makin sejuk, makin dalam, makin damai, makin yakin, makin iman, makin taat. Ingatkan kalau bohong atau murtad meledak dilempar. Allah, syariat Islam masuk, amal ilmu dari Sang Yang Nur Cahirwana masuk kun fayakun. Allah, Muslim sekarang ganteng dan cantik kun fayakun. Allah. Alhamdulillah. Tolong lengkap ilmunya. Apa yang kamu ambil dikembalikan. Kotoran semua silakan. Ilmunya itu. Semua kotoran-kotoran saya dengan izin Sang Yang Nurja keluar semua. Yang ada di keluarganya semuanya. Terlempar semuanya kerjaan. Saya sudah tidak mengambil apa-apa. Alhamdulillah. Saya mengganggu. Supaya saya dikeluarkan. Oh gitu. Makanya selama ini kan agak malas dikiran. Betul itu kamu yang buat? Salah satunya saya. Terus bikin live sana kemari. Yang lain udah Islam semua? Sudah. Nah, sekarang lengkap senjatanya, lengkap ilmunya, ikut berjuang ya. Saran saya kalau selama ini ada di dalam tubuhnya ya berjuang di luar tubuhnya lah. Paham? Maksud saya paham. Nah, kalau sampai tempat juga itu kan banyak golongan cantu itu kan. Diperkuat sana ya. Ya. Silakan keluar. Salam. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar mudah. Allah. Fresh. Ini kan boleh mancing. Jadi bar bangkitnya ini langsung kenceng biasanya. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Jublo mana ngerti loh. Mas Hamid pinjam harga sampean nggih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Paket aktif tolong bikin lancar semua. Nah, kalau yang penipu apa tempat bisa masuk? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin. Saya ingin tahu keadaan sebenarnya mengenai adanya kejahatan senjata yang sekarang berlaku di Palestina sana ya Allah. Saya mohon ya Allah. Assalamualaikum. Goib yang tahu untuk bercerita mengenai keadaan sebenarnya adanya gencatan senjata yang ada di Palestina sana antara golongan Zionis dan para pejuang Palestina ya Allah. Datang ke sini, masuk ke Twitter ini dengan ilmu yang Anda punya, penyusup, pengganggu atau yang mau menipu, tolong dilempar. Jadi yang masuk, Mas Hamid, betul Anda yang tahu diizinkan untuk bercerita mengenai keadaan gencatan senjata yang ada di Palestina sana. Hadir, sallallahu ala Muhammad. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Energi, bentuk, volume, suara tubuh yang dimasuki. Ingat kalau kamu bohong, diajar langsung. Bersihkan dulu. Jangan sampai diganggu.
Semua penyusup yang ikut ke sini semuanya terikat. Saya minta malaikat yang ada di tasbih, yang ada di anak ini, saya mohon dibantu. Semua penyusup, semua pengganggu yang ikut ke tempat ini berusaha masuk dalam jasad anak ini. Saya mohon dibantu, diikat, dibantu saya. Langsung dilempar ke jahanam. Dibersihkan seluruh tempat ini, area ini, dan dibentengi, dipakai. Saya mohon dibantu. Saya siap menghadap. Rasa Mas ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Maaf saya kurang sopan. Anda tahu bahwa gue punya tipuan kan? Saya tahu. Nah, sebelum kita banyak bicara dialog atau suatu hal yang ingin saya tahu, seperti biasa walaupun Anda goib tasubi mau? Silahkan. Bismillah ya Allah, dengan izin beliau. Suguhan yang dia suka, minuman, makanan, rokok lengkap di hadapannya kun fayakun. Wallah, silahkan dinikmati dulu. Aku juga mau ngopi sama merokok. Nusantara kelihatannya ini ya sampean. Silahkan dimakan. Oi, pasukan banyak. Otomatis berlipat-lipat kalau banyak pasukannya. Wallah. Saya tidak makan. Puasa? Saya tidak minum. Masya Allah, maaf kurang sopan kalau begitu. Karena puasa kah? Tidak. Oh, tapi karena sesuatu posisi Anda begitu ya? Ya. Tapi jangan sebutkan ya pokoknya goib itu aja ya. Saya tahu. Siap, insya Allah. Berarti Anda nggak punya nama kalau begitu? Tidak. Panggil Mas saja ya. Silakan. Maaf kalau saya kurang sopan Mas. Selamat datang di tempat saya di Nusantara ini. Aku yakin Anda bukan dari Nusantara tapi kemana-mana. Kecepatan Anda luar biasa sekali kan? Begini Mas, aku pun nggak tahu bagaimana kesabaran Anda kan dari golongan itu, jadi nggak pantas saya tanya lah kan. Gini Mas, tadi bagaimana ceritanya? Kok bisa masuk ke tubuh teman saya ini? Dari mana? Kok bisa masuk? Silakan. Saya diizinkan untuk datang ke tempat ini, kemudian masuk ke dalam raga anak ini. Karena doa yang tersambung, di mana doa tersebutlah yang menggiring golongan malaikat untuk datang ke tempat kami, meminta salah satu golongan kami untuk datang ke tempat ini dan masuk ke dalam raga anak ini untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi di negeri Palestina. Siap. Ini mohon maaf kalau saya merokok sama ngopi ya Mas ya. Silahkan, silahkan. Jadi jauh-jauh dari sana ke sini itu karena adanya doa, bukan karena ilmu saktian, bukan ya? Bukan. Karena manusia hanya diperintahkan untuk berdoa dan Allah yang mengabulkan kan begitu. Benar sekali. Jadi nggak ada ilmu saktian, hanya berdoa aja walau alam biswab kan gitu. Gini Mas, jadi Anda jauh dari sana. Hampir 1 tahun. Cara nyata dunia manusia ini 1 tahun. Kejadian ngeri sekali yang dialami saudara kami yang ada di Palestina di sana. Dan aku yakin bukan saat ini aja, dulu juga sering mereka menderita karena perbuatan daripada suatu bangsa yang seperti itu. Nah ini tiba-tiba ada istilah di dunia manusia itu genjatan senjata. Pemahaman saya yang minim ini sudah saling menahan diri lah. Saling menahan diri. Kalau di istilah si militer ya defensif, jadi nggak saling menyerang. Itu sekarang terjadi. Itu aku ingin tahu sih goibnya. Kalau di manusia kan jelas sudah terjadi. Itu pun sering dilakukan juga kan. Benar. Aku isi goibnya. Aku mohon pada Allah izin beliau. Ternyata Mas datang ke sini untuk itu. Saya mohon dijelaskan, diterangkan. Yang boleh terangkan monggo, yang belum saya dibongkar saya diceritakan. Paham Mas ya? Saya paham. Silakan diceritakan. Nanti kalau aku ingin tahu saya boleh bertanya ya. Silahkan. Silakan Mas jelaskan masalah itu. Saya akan menjelaskan. Siap. Bismillah. Apa yang boleh saya katakan di sini? Ada rahasia-rahasia
yang tidak boleh saya ungkapkan di sini. Siap. Di dalam dunia saat ini yang sedang gonjang-ganjing, termasuk di negara Palestina dan negara Zionis tersebut yang memerangi negara Palestina. Saya yang diizinkan ke sini. Insya Allah, saya akan memberitahu. Di dalam dunia manusia saat ini, dan di dalam peperangan yang sedang terjadi antara Palestina dan negara Zionis tersebut, saat ini terjadi gencatan senjata. Di dalam dunia manusia yang dinamakan gencatan senjata antara negara Palestina ataupun negara Zionis Israel tidak boleh menyerang di dalam ketentuan gencatan senjata tersebut. Mereka harus berusaha menahan diri agar peperangan yang saat ini sedang terjadi itu tidak dilakukan di dalam gencatan senjata. Itu di dalam dunia manusia. Siap. Dan di dalam dunia manusia pun, negara Zionis Israel tetap tidak bisa menjaga ucapan yang sedang terjadi. Tidak bisa menjaga peraturan yang telah dibuat antara dua negara tersebut. Mereka mengingkari. Mereka berkhianat di dalam peraturan gencatan senjata tersebut. Bukti nyata, mereka masih bisa mengeluarkan teknologi yang mereka miliki untuk membunuh di dalam negara Palestina. Membunuh saudara kita semuanya. Itu di alam nyata manusia. Tetapi di alam kami, di alam gaib, ada rahasia-rahasia tertentu di dalam gencatan senjata tersebut yang bisa saya ucapkan di sini. Inti dari gencatan senjata itu berpusat di dalam negara yang membantu Zionis Israel, yaitu pimpinan dari negara adidaya, negara besar, yaitu negara Amerika Serikat. Di dalam negara tersebut saat ini sedang mengalami azab yang sangat besar karena mereka menentang Allah. Mereka menentang wali-wali Allah. Disitulah titik awal gencatan senjata tersebut dilakukan. Mereka mengetahui bahwa apa yang saat ini terjadi di dalam negaranya itu karena ulah mereka sendiri. Mereka juga mengetahui di dalam sisi-sisi manusia sakti yang mengandalkan akal logika manusia yang ada di sana. Mereka mengetahui bahwa apa yang sedang terjadi di negaranya itu adalah ulah dari pimpinan mereka sendiri. Mereka juga mengetahui bahwa ucapan yang telah diucapkan pimpinan negara Amerika, mereka takut terhadap negaranya jika negaranya tidak bisa berhenti di dalam azab yang saat ini terjadi. Mereka pastinya sudah mengetahui doa-doa dari manusia-manusia yang mempunyai agama Islam. Itu adalah senjata yang mengalahkan mereka. Maka dari hal tersebut, pimpinan utama negara mereka diberitahukan dari manusia-manusia yang mengandalkan akal logikanya agar mereka
agar pimpinan-pimpinan mereka ataupun manusia-manusia yang memiliki kepentingan di dalam peperangan negara Palestina dan negara Zionis Israel saat ini dihentikan sementara. Itu di dunia manusia. Dan di alam kami juga bekerja setiap waktu, setiap saat. Tugas kami di dalam keseharian kami itu juga berbeda. Ada kalanya kami diberikan tugas A, kemudian kami diberikan tugas B, kemudian kami diberikan tugas C, dan berkelanjutan lebih lanjut. Di dalam dunia kami, antara golongan kami, golongan siluman, golongan roh, ataupun golongan jin, ataupun golongan fasik, saat ini bekerja penuh agar negara yang menyebabkan peperangan itu terjadi, azab yang mereka alami saat ini semakin besar. Dan dari golongan kami yang ada di negara Palestina, kami juga diberikan tugas untuk menguatkan saudara-saudara yang ada di Palestina, menjaga golongan-golongan iblis ataupun menjaga golongan-golongan manusia langsung yang berkhianat di dalam gencatan senjata saat ini terjadi. Adapun nanti jika mereka masih melanggar dengan ketentuan yang saat ini terjadi antara dua negara yang saat ini sedang berperang, bukan negara Zionis yang akan hancur, tetapi yang menjadi dalang peperangan tersebutlah yang akan mengalami azab yang tambah besar dan tidak bisa dikendalikan manusia manapun kecuali manusia yang mempunyai wewenang dan diizinkan Allah untuk menghentikan azab tersebut. Siap. Sudah, Mas? Itu dulu ya. Dari apa yang Mas sampaikan sama saya ini, maaf ini, motasya dunia manusia. Boleh, Mas ya? Silahkan. Saya boleh bertanya dengan apa yang Anda sampaikan tadi? Silahkan. Siap. Jadi pada intinya, untuk kejadian yang di Palestina itu antara golongan bentuk manusia nyata juga ada yang berjuang, boleh juga ada yang berjuang begitu? Benar. Siap. Terus kemudian adanya, ini pemahaman saya ya Mas ya, kalau saya salah salahkan loh Mas ya, adanya kejadian senjata terjadi itu karena pada intinya Zionis dan negara yang mendukung mereka sekarang lemah begitu. Benar sekali. Lemah karena efek daripada yang menurut Anda itu azab yang kebakaran besar di negara itu? Ya. Memang saya pernah juga menghadirkan goib dan kejadian di negara itu azab sebenarnya karena mereka sombong ingin buat Palestina seperti neraka kan begitu. Dan yang harus kamu ketahui, siap, sebelum kejadian golongan manusia itu secara nyata, golongan gaib itu bekerja terlebih dahulu. Gitu. Oke, kita kembali ke dunia nyata manusia. Jadi adanya gencatan senjata itu pada intinya adalah mereka ini lemah sebenarnya sudah kalau begitu ya. Udah lemah jika terpaksa menyetujui senjata begitu. Ya. Seumpama andai kata mereka belum kena azab seperti itu besar, mereka masih belum ada apa mungkin mereka mau senjata kira-kira orang-orang itu. Mungkin mereka masih bersikukuh dengan kesombongan mereka. Bahwa mereka masih merasa kuat. Masih memiliki segalanya. Jadi pada intinya ya senjata itu mereka terpaksa melaksanakan karena ini mereka sudah lemah begitu ya? Ya. Oke. Terus ini tadi Anda mengatakan ya, walaupun di dalam senjata itu ada semacam
pasal-pasal atau persetujuan yang mereka tekan tantangan intinya tidak boleh saling menyerang atau defensif. Tapi kenyataannya tadi Mas mengatakan mereka masih kadang masih tidak dipegang omongannya, masih aja menyerang kan begitu. Itu kira-kira seumpama ya dia ngotot lagi tidak tepat janji, apa yang terjadi pada negara itu nanti, Mas? Untuk di dunia manusia, itu hak mereka. Siap. Terserah mereka. Mereka mau melakukan apapun di dalam peperangan di dalam dua negara tersebut. Itu hak mereka. Tetapi yang mereka tidak ketahui, di dalam dunia kami, dunia gaib, setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap waktu, kami selalu bekerja. Kami selalu mengerjakan tugas kami. Dan semakin mereka bersikukuh, seandainya mereka masih ngotot, masih mengagungkan kesombongan mereka, ingin melepaskan gencatan senjata tersebut, ataupun masih berusaha untuk berkhianat di dalam gencatan senjata tersebut, itu terserah mereka. Tetapi dampak yang akan mereka alami itu akan lebih dari apa yang mereka alami saat ini. Termasuk dari negara-negara semuanya yang membantu negara Zionis Israel. Itu akan terkena azab sama dengan negara yang saat ini mengalami azab besar. Masya Allah. Dan negara yang saat ini mengalami azab, azab tersebut tidak akan bisa dihentikan. Semakin besar, semakin luas. Apa yang mereka miliki, yang mereka gadang-gadang, yang mereka sombongkan, teknologi yang mereka miliki, bisa menghentikan. Sombong. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Karena sejatinya apa yang mereka miliki, entah itu teknologi, akal, otak mereka, kepintaran mereka, itu semuanya dibantu dari golongan iblis. Jika manusia yang sudah diizinkan Allah untuk mengemban tugas, di dalam menjalankan tugas tersebut, manusia pilihan Allah itu menghentikan apa yang mereka telah membantu manusia yang ada di sana. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Dan kenyataannya, saat ini mereka masih kokoh. Masih dengan kesombongan mereka. Tetapi kenyataannya, mereka di dalam otak mereka, akal pikiran mereka yang diandalkan saat ini, mereka tidak mempunyai apapun. Mereka lemah. Mereka sudah habis semuanya. Allah. Entah itu keuangan yang mereka miliki, walaupun mereka masih sombong, bahwa mereka masih berdiri kokoh, masih mempunyai uang banyak. Negara kami masih besar. Yang terkena dampak saat ini hanya beberapa saja. Itu hanyalah akal-akalan mereka saja. Di bawah mereka lebih gitu ya? Tetapi kenyataannya tidak. Mereka saat ini, jika dikatakan di angka 1 sampai 10, mereka hanya mempunyai angka 1. Allah. Tinggal mereka memilih. Mau bersikokoh, mau membantu negara yang memerangi saudara kita, ataupun menstop. Itu pilihan mereka. Itu hak mereka. Tetapi dampak jika mereka masih bersikukuh dengan kesombongan membantu Zionis Israel, azab akan semakin besar. Dan tidak hanya negara tersebut saja, tetapi semua negara yang membantu Zionis Israel dalam hal apapun, diketahui manusia ataupun tidak diketahui manusia, golongan kami melihatnya. Dan golongan kami diberikan tugas untuk membuat negara yang membantu Zionis Israel hancur.
La haula wala quwata illa billah. Terima kasih Mas atas penjelasannya. Cukup kiranya saya mencoba mengulas sedikit atau menulis sedikit. Kalau aku salah, salahkan Mas ya. Silakan. Jadi genjatan senjata yang sekarang berlangsung itu pada intinya ada kekuatan mereka dan sekutunya sudah lemah. Nah, kemudian suatu saat nanti kalau mereka melanggar daripada perjanjian dan senjata itu, mereka akan kena azab lebih parah lagi. Ya. Bukannya negara satu itu aja, Ya. tapi negara manapun yang membantu kami dunia akan mengalami hal yang sama begitu. Ya. Oi. Tidak hanya jika mereka melanggar genjatan senjata saja. Tetapi jika seandainya di dunia manusia dengan peraturan-peraturan yang dibuat manusia itu sendiri, mereka melepaskan genjatan senjata, kemudian perang itu terjadi kembali. Dampak yang sudah saya sebutkan akan semakin besar terhadap negara yang membantu Zionis Israel tersebut. Siap. Tadi Mas juga mengatakan ini, mereka sampai ini kan jumawa, congkak, sombong, angkuh, itu karena dia menguasai teknologi yang tinggi, yang mutakhir, sedangkan itu dibantu oleh golongan bertanduk begitu. Benar. Dan Anda mengatakan suatu saat walaupun dia canggih macam apapun, kalau golongan bertanduk yang membantu ini tidak dicabut misalnya, ya lumpuh juga akhirnya. Ya. Ini Mas. Bukan hanya suatu saat. Tetapi saat ini, waktu yang sudah terlewati, itu terjadi. Jadi kekuatan teknologi militer yang canggih, tidak berfungsi lagi. Sebutkan bentuk nyatanya apa yang terkena di dunia manusia, Mas. Nek pemahaman saya sih, mereka saat ini bangga dengan benteng udara Iron Dome katanya itulah. Penangkis itu. Tapi nyatanya juga lumpuh kan. Apa itu contoh diantaranya? Kenyataannya. Apa yang digadang-gadang mereka di dalam senjata yang sudah kamu sebutkan, entah itu Iron Dome, mereka kalah dengan sebongkah api yang dikeluarkan oleh pasukan dari saudara kita. Allahu Akbar. Ya, itu nyata. Itu nyata. Dan kadang-kadang ada mereka punya senjata ketika digunakan menyerang malah berbalik lagi ke negara mereka, itu juga itu bentuk nyatanya? Itu nyata. Allahu Akbar. Kejadian-kejadian di dalam peperangan antara negara saudara kita Palestina dan negara Zionis Israel. Kejadian-kejadian yang di luar dari nalar logika manusia jika saya sebutkan. Tidak akan ada habisnya jika saya menyebutkan. Siap. Toh ini Mas, ini kembali ke dampak dunia manusia, nyata dunia manusia. Kemarin ketika sudah jelas mereka terpaksa damai seperti itu karena sudah lumpuh sebenarnya mereka itu. Tetapi dari alhamdulillah saudara kami yang di Palestina sana menyebut terima kasih banyak terhadap Indonesia yang katanya mereka berperan sekali. Padahal saya ini nggak tahu, saya nggak padang gitu. Gimana cara negara Indonesia kalau dibilang bantu oleh Palestina itu? Apa yang bisa diceritakan? Di dalam dunia manusia, lupakanlah antara perjanjian, antara bantuan-bantuan dari manusia-manusia yang ada di Nusantara kepada negara Palestina. Itu adalah hal yang lumrah di dalam dunia manusia. Tapi memang ada begitu ya? Ada. Tetapi di dalam tubuh mereka, itu tersambung terhadap manusia-manusia yang ada di Nusantara. Masya Allah, merinding saya. Jika mereka sakit, otomatis saya tidak menyebutkan manusia yang ada di Nusantara. Tetapi saya bertanya kepada kamu. Jika saudara kita di dalam peperangan menangis, jika kamu diizinkan menangis, pasti akan menangis. Itulah yang menyebabkan perbedaan negara yang ada di luar dari Nusantara dan Nusantara. Itu sangat berbeda. Negara Nusantara dan negara Palestina. Jika saya katakan, darah mereka itu menyatu terhadap darah Nusantara. Masya Allah. Mereka saling sambung menyambung terhadap manusia-manusia yang ada di Nusantara.
Kalau itu nggak salah saya pernah ini, kalau salah salahkan ya. Ya. Kalau nggak salah ayahanda dari beliau itu dari sana, ibunda beliau dari Nusantara. Itu betul kiranya ya? Itu benar. Masya Allah. Dan memang saat ini ada bentuk nyata dari orang utama Nusantara ini, sangat berbentuk nyata membantu itu Palestina untuk damai. Ada, Masya Allah. Makanya kan mereka terang-terangan menyampaikan terima kasih sama Nusantara gitu loh. Ya. Berarti itu nyata ada ya. Di dalam dunia manusia Hmm. yang sebelum-sebelumnya, Hmm. di dalam dunia manusia, di dalam pimpinan-pimpinan Hmm. yang ada di Nusantara, Heeh. yang waktu lampau, Heeh. entah itu bantuan, Siap. bantuan apapun, itu sedikit susah. Siap. Tetapi saat ini, di antara gaib yang menjaga, di antara gaib yang membantu orang-orang yang menggemban amanah di dalam Nusantara, itulah yang menyebabkan bantuan apapun, alhamdulillah, saat ini dipermudah semuanya. Subhanallah. Dan dampak yang bisa dinikmati di dalam saudara kita saat ini itu bisa dinikmati lebih dibanding dari masa yang sudah dilewati. Masya Allah. Oke, Mas. Ternyata memang ada kedekatan antara Nusantara sama Palestina kalau begitu ya. Ya. Itu bukan dekat secara diplomatik aja, tapi cara silsilah, secara sambung darah ada sambungan kalau begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Negara-negara luar Siap. sebenarnya saat ini sudah gentar, saat ini sudah waspada, sudah takut. Jika manusia-manusia yang berkepentingan di dalam negara Nusantara, yang saat ini mengemban tugas untuk memperjuangkan negara Palestina di seluruh dunia, entah itu di dalam forum ataupun di dalam hal apapun, mereka sebenarnya sudah gentar jika manusia yang mengemban tugas yang ada di Nusantara itu mengemukakan pendapat di dalam kalayak-kalayak pimpinan di dalam negara-negara di seluruh dunia ini. Masya Allah. Oke. Terima kasih Mas, sudah tahu apa yang ingin saya tahu soal sejarah itu, sudah Mas gamblang Mas sampaikan. Ini saya mohon izin, mau taksiah dunia manusia, boleh Mas ya? Boleh, Mudah-mudahan ini silakan. memberikan semangat giroh, juga semangat cinta tanah air Nusantara ini. Karena pada kenyataannya juga Nusantara ini juga banyak para pengkhianat gitu loh. Mereka istilahnya sok sekali Pancasilais, sok sekali tapi kenyataannya di batinya itu juga para pengkhianat kan banyak gitu. Banyak sekali. Dan aku yakin suatu ketika juga ada golongan aneh yang bertugas untuk membersihkan itu kan? Saat ini sudah bekerja. Sudah bekerja? Oke. Boleh langsung gelutung mati itu. Tidak apa-apa lah. Wallahu alam, kami yang cari berita saja. Ini mau siarkan, mudah-mudahan juga manfaat buat kami ya di sini semua gitu. Sebelum kita berpisah, Mas, apa yang bisa kamu sampaikan ke khalayak ramai ini? Silahkan. Seperti yang saya sebutkan Siap. di awal tadi. Kenapa saya bisa masuk di dalam raga anak ini? Itu semuanya karena doa. Siap. Berdoalah untuk saudara kita, negara Palestina. Siap. Dari doa-doa dari kalian, ataupun doa-doa yang tersambung, ada yang menyambungkan. Disitulah di mana salah satu untuk menjadi penguat di dalam saudara kita, saudara di dalam negara Palestina. Apa yang bisa kalian lakukan? Jika itu di dalam doa, lakukanlah doa secara istiqomah. Jika kalian bisa melakukan lebih, lakukanlah. Jika di dalam kebaikan tersebut bisa membuat saudara kita menikmati dari kebaikan kita. Untuk manusia-manusia yang ada di luar, termasuk di Nusantara,
ataupun di luar dari Nusantara. Hmm. Hati-hati dengan ucapan kalian. Hati-hati terhadap hati yang ada di dalam tubuh kalian. Allah itu tidak bisa ditipu. Jika kalian berkhianat, jika kalian tidak senang, jika kalian mendukung negara Zionis Israel, tetapi seolah-olah kalian simpati dengan saudara Palestina, Allah itu tidak bisa dibohongi. Jika kalian tidak bertobat, bertobat dengan kesalahan-kesalahan kalian, kalian akan mendapatkan dampak buruk di dalam tubuh kalian, luar maupun di dalam tubuh kalian. Ingat itu. Siap. Itu saja. Ya, terima kasih Mas. Dan pada intinya agar seperti itu kita mendoakan sesuai dengan apa yang diarahkan begitu. Ya. Sedikit yang ingin saya ulas lagi. Tadi ada mengatakan melanggar atau tidak melanggar senjata, negara-negara yang membantu kaum Zionis akan mengalami hal yang sama seperti Amerika. Begitu? Itu akan terjadi. Sedangkan pada faktanya saat ini, kelompok mereka lah saat ini dia menguasai dunia, baik ekonomi atau kekuatan, sehingga mereka congkak, anggap remeh negara lain. Sampai Nusantara pun sering dijejak oleh mereka, sering dihina, ya, sering diatur-atur dengan cara seperti contoh Freeport itu, Ya. tambang emas itu, kan tipuan segala semua itu, Ya. yang lain-lain juga. Nah, dengan adanya kalau mereka menjadi hancur, nah, apa dampak buat Nusantara ini? Nusantara akan semakin berdiri kokoh. Nusantara akan menjadi mercusuar dunia. Allah. Dan negara-negara yang sudah kamu sebutkan, negara-negara yang akan hancur, mau tidak mau, akan meminta bantuan kepada Nusantara, negeri kalian ini. Siap, terima kasih. Satu lagi, kalau boleh diceritakan, tapi jangan sebutkan letterlek ya, sekedar kisi-kisinya aja. Ada mengatakan bahwa sekarang ini adanya ajab bagi negara-negara yang membantu Zionis. Kemudian kalau bukan karena itu, karena ada proses orang ya yang diberi tugas untuk misalkan itu kan gitu. Ya. Itu ajab itu gak akan berhenti kalau sosok itu juga gak menghentikan. Kira-kira siapa itu beliau sebenarnya? Kisi-kisinya aja. Aku gak mau secara terlek. Kisi-kisinya bagaimana? Hubungan dari akhir zaman kah atau bagaimana? Beliau Sang Yang Nurjayani Nirwana. Allahu Akbar. Disebutkan itu sudah? Itu saja. Oh, udah cukup. Terima kasih banyak. Silakan Mas, kembali. Saya kurang sopan. Saya tata berbicara sampai saya keluar air mata saya mendengar apa yang diceritakan, dan itu memang secara nyata terjadi kan gitu. Dan juga banyak web yang menceritakan tentang Nusantara ini akan pengunjungnya itu banyak. Walaupun justru rakyat sendiri nggak percaya kan gitu. Nggak apa-apa kan mereka masing-masing. Yang penting apa yang Mas sampaikan tadi tetap semangat itu aja ya. Ya. Terima kasih, silakan dari petugas, salam dari sana. Kalau memang ada itu suguhan saya bawakan, silakan Mas. Saya izin pamit. Siapa sambil minta tolong bawa semua jelek-jelek ini? Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang kotor-kotor di dalam Allahu Akbar. yang ada di dalam raga manusia-manusia yang ada di sini semuanya terkunci dan terikat. Saya izin keluar. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah sama tambaringan. Allah. Sallallahu. Sejuk tadi. Sejuk ya. Allahu Akbar. Wallahu Allah. Sejuk ya. Ending ya. Tahu kan apa tadi? Allah. Mas itu aja. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan Mas Goib yang masuk ke dunia Mas Hamid yang bercerita tentang hakikat gencatan senjata yang terjadi di Palestina. Kalau ingin paham silahkan. Nah, kejadian yang sudah terjadi dan itu bentuknya. Dan ternyata nanti
semua kehancuran di sana akan berdampak juga di Nusantara ini. Pemirsa, kejadian yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan, ditentukan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan orang-orang pandai pintar itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila suatu kebenaran itu dari Allah datangnya, karena hakiki mutlak milik Allah. Tidak kekurangan, saling tukar kebodohan yang utamanya di sini. Tetap semangat Nusantara, kita selalu berbuat baik untuk saudara kita di Palestina, dan berbaik untuk diri pribadi, untuk para kita juga. Tetap semangat, mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, maaf kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.